Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Sepotong Roti di Pagi Hari. Namaku Sumarni, usiaku 62 tahun. Aku tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan almarhum suamiku di pinggiran kota Bekasi. Setiap pagi, rutinitasku selalu sama. Menyapu halaman, menyiram pot bunga, lalu duduk di teras menunggu matahari muncul dari balik atap rumah tetangga. Tapi yang paling kutunggu bukan matahari. Yang kutunggu adalah suara yang selalu datang sekitar pukul 6:04. Roti hangat, roti baru keluar oven. Suara itu, sudah seperti alarm kehidupanku. Penjual roti itu namanya Yudi. Usianya sekitar 30-an, tubuhnya kurus tapi wajahnya selalu tersenyum. Ia mendorong gerobak kecil berwarna biru muda, dengan tulisan cat tangan, "Roti Ibu," di sampingnya. Aku tak tahu kenapa ia menulis begitu, tapi sejak pertama kali aku beli rotinya, aku merasa nama itu memang cocok, karena setiap gigitan rotinya seperti rasa rumah. Awalnya, aku hanya pelanggan biasa. Setiap pagi aku beli 2 potong roti tawar isi coklat. Satu untuk sarapan, satu lagi kusimpan buat sore hari. Tapi lama-lama, aku jadi mengenal Yudi seperti anak sendiri. Ia selalu ramah, kadang menanyakan kabar, kadang hanya tersenyum sambil menyerahkan kantong rotinya. "Pagi, Bu Marni. Masih suka isi coklat?" "Masih, Yud. Kamu jangan ganti resep, ya?" Ia tertawa. "Kalau ibu masih beli, saya gak berani ganti." Begitu percakapan kami setiap pagi, sederhana, tapi hangat. Suatu pagi, aku lihat Yudi datang lebih lambat dari biasanya. Gerobaknya berjalan pelan, dan wajahnya tampak lelah. Aku khawatir. "Yud, kamu sakit?" tanyaku. Ia tersenyum, tapi matanya sayu. "Enggak, Bu. Anak saya yang sakit. Demam tinggi dari semalam." Aku langsung berdiri. "Sudah dibawa ke dokter?" "Belum, Bu. Lagi nunggu gajian, biar bisa ke klinik." Aku terdiam. Kantong dompetku hanya berisi uang belanja harian, tapi entah kenapa hatiku terasa sesak. Akhirnya aku masuk ke dalam, mengambil sedikit uang tabungan, dan memberikannya pada Yudi. "Bawa anakmu ke dokter sekarang. Jangan tunggu gajian. Nanti rotinya ibu beli semua minggu ini, gak usah mikirin rugi." Matanya langsung berkaca-kaca. "Bu, saya gak enak." Aku memotong. "Yudi, anak itu gak butuh ayah sempurna, cukup ayah yang sigap." Ia menunduk lama sekali sebelum mengucapkan, "Terima kasih, Bu." 3 hari Yudi tidak muncul. Aku mulai khawatir. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Setiap kali mendengar suara roda dari kejauhan, aku selalu menoleh, berharap itu dia. Tapi selalu bukan. Hari keempat, ia datang. Wajahnya lebih segar, dan kali ini ia membawa sekantong roti lebih banyak. "Anak saya sudah sembuh, Bu," katanya. Aku tersenyum lega. "Syukurlah." Ia menunduk sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong kecil, amplop coklat lusuh. "Ini uang kemarin, Bu. Saya cuma pinjam, bukan minta." Aku mendorong amplop itu kembali ke arahnya. "Anggap saja itu roti paling enak yang pernah ibu beli." Ia menolak, tapi aku menatapnya tegas. Akhirnya ia hanya mengangguk, matanya basah. Hari itu, entah kenapa, rotinya terasa lebih manis dari biasanya. Waktu berjalan, pagi-pagi dengan suara gerobak roti menjadi bagian dari hidupku. Kadang aku tidak beli, tapi tetap menunggu. Sekadar melambai dari jauh. Mungkin karena setelah suamiku meninggal, aku butuh suara manusia lain untuk merasa bahwa dunia ini masih berdenyut. Suatu pagi, Yudi datang dengan membawa kabar. "Bu, anak saya keterima sekolah negeri. Tapi agak jauh, di Cikampek." Aku tersenyum bangga. "Wah, hebat. Berarti sebentar lagi kamu punya calon sarjana." Ia tertawa kecil. "Semoga, Bu. Tapi biayanya agak berat." Aku menatap wajahnya, wajah lelaki muda yang berjuang dengan segala tenaga tanpa mengeluh. Dalam hati aku, berkata, dunia masih punya orang baik. Beberapa bulan kemudian, Yudi mulai jarang datang. Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Aku bertanya ke pedagang lain, tapi mereka bilang Yudi sedang pindah jalur dagang, mungkin ke daerah lain yang lebih ramai. Aku mencoba memahami, hidup memang harus berubah. Sampai suatu pagi, aku mendengar suara gerobak familiar berhenti di depan pagar. Aku keluar dengan cepat. Yudi, tapi yang kulihat bukan dia. Seorang pemuda, sekitar 17 tahun, berdiri di samping gerobak biru itu.
Ia menatapku sopan. Ibu Marni. Aku mengangguk bingung. Saya Raffi, Bu. Anak Pak Yudi. Jantungku berdebar. Yudi mana, Nak? Ia menunduk pelan. Bapak meninggal 2 minggu lalu, Bu. Serangan jantung waktu ngantar pesanan. Aku memegang pagar, rasanya lututku lemas. Raffi buru-buru mendekat. Sebelum pergi, Bapak nitip pesan. Katanya, kalau Ibu Marni nanya, bilang terima kasih karena sudah bantu waktu adik sakit. Katanya, tanpa ibu, mungkin Bapak gak sempat lihat anak-anaknya sekolah. Aku menutup mulut, menahan tangis. Raffi menyerahkan kantong kecil berisi 2 potong roti coklat. Bapak bilang, ini untuk ibu. Roti terakhir yang dia buat. Aku mengambilnya perlahan, mencium aromanya, wangi manis yang membuat dadaku sesak. Raffi melanjutkan, saya mau terusin jualan ini, Bu. Biar usaha Bapak gak hilang. Aku menatapnya dengan air mata mengalir. Teruskan, Nak. Dunia butuh lebih banyak orang seperti bapakmu. Sekarang sudah 3 tahun sejak Yudi meninggal. Raffi benar-benar meneruskan usahanya. Gerobak biru itu masih sama, hanya kini catnya lebih baru, dan tulisan di sampingnya diubah sedikit. Roti ibu, dikenang dengan cinta. Setiap pagi, jam 6:04, suaranya terdengar lagi. Roti, roti hangat, roti baru keluar oven. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Kadang Raffi mampir hanya untuk ngobrol, kadang untuk memberi kabar bahwa adiknya naik kelas. Dan setiap kali aku menggigit sepotong roti coklat, aku merasa seperti berbagi kehidupan yang terus berjalan, meski orang-orangnya berganti. Suatu pagi, Raffi membawa kabar baru. Bu, saya mau buka toko roti kecil di pinggir jalan raya. Aku tersenyum haru. Wah, bapakmu pasti bangga. Ia mengangguk. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya gak punya semangat ini. Aku menatapnya lembut. Raffi, yang kamu sebut bantuan itu cuma kecil. Yang besar adalah niatmu untuk bertahan. Ia tersenyum. Boleh saya kasih nama toko rotinya, Sepotong Roti Pagi. Karena dari roti kecil ini hidup kami berubah. Aku mengangguk pelan, menahan air mata. Nama yang indah sekali, Nak. Kini, aku sudah jarang keluar rumah karena usia. Tapi setiap kali pagi datang, aku masih bisa mencium wangi roti yang dipanggang dari jauh. Kadang Raffi mengirim beberapa potong untukku lewat anaknya. Dan setiap kali aku makan satu, aku berbisik pelan. Terima kasih, Yudi. Kamu sudah mengajarkan aku arti kebaikan yang tidak berhenti di satu tangan. Aku Sumarni, dan ini kisahku tentang sepotong roti di pagi hari. Tentang bagaimana hal kecil bisa menjadi warisan terbesar dalam hidup seseorang. Tidak semua kebaikan datang dalam bentuk besar. Kadang ia datang lewat tangan yang memberi tanpa menunggu balasan. Sepotong roti, segelas air, atau senyum kecil. Bisa jadi alasan seseorang untuk terus percaya bahwa hidup ini masih layak dijalani. Kalau hari ini kamu punya sesuatu untuk dibagi, jangan tunggu besok, karena mungkin, kebaikan kecilmu hari ini, akan menjadi alasan seseorang bertahan esok pagi.